Adik-adik, apakah kalian ingin menjadi juara kelas? Tentu ingin ya. Seberapa besar tekad dan keteguhan kalian untuk mencapai keinginan tersebut? Apa saja yang sudah kalian lakukan untuk mencapainya? Nah, di antara 25 nabi dan rasul, ada loh nabi-nabi yang memiliki tekad yang sangat kuat untuk mencapai cita-cita mereka. Siapa sajakah mereka? Yuk kita simak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang Rasul Ulul Azmi. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami makna Rasul Ulul Azmi dan menghafal nama-nama Rasul Ulul Azmi. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, di awal video tadi, kakak sudah menyampaikan bahwa di antara para rasul itu, ada rasul-rasul yang memiliki keteguhan dan tekad yang sangat kuat untuk mencapai cita-cita mereka. Merekalah yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Apa sih yang dimaksud dengan Ulul Azmi? Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu Ulul dan Al-Azmi. Ulu artinya adalah mempunyai atau memiliki. Sedangkan al-azmi artinya adalah teguh atau tekad yang kuat. Sehingga ulul azmi artinya adalah memiliki keteguhan atau tekad yang sangat kuat. Itu berarti Rasul Ulul Azmi artinya adalah Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Para Rasul Ulul Azmi memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, siapa saja Rasul yang tergolong Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi itu ada 5 orang, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, Musa alaihi salam, Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya mudah menghafalnya, kita bisa membuat singkatan dari kelima nama nabi tersebut. Contohnya adalah Nimim atau Mimin. Terdiri dari kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Isa alaihi salam, Musa alaihi salam, Ibrahim alaihi salam, dan Nuh alaihi salam. Mudah kan? Kalian bisa juga membuat singkatan yang lainnya ya. Nah, sekarang mari kita simak riwayat singkat dari para Rasul Ulul Azmi berikut ini. Yang pertama adalah kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam alaihi salam. Ia mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang memperhambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi manusia di masa itu tidak mengacuhkan seruannya. Seruan Nabi Nuh alaihi salam itu mereka sambut dengan cemooh dan ejekan. Selama 950 tahun, Nabi Nuh alaihi salam menyiarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk anaknya sendiri yang bernama Kan'an. Akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada mereka siksaan berupa banjir besar. Hanya sedikit orang yang selamat dari banjir besar tersebut. Mereka yang selamat adalah para pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Nah adik-adik, kisah selengkapnya bisa kalian lihat pada link yang ada di atas atau link yang ada di deskripsi ya. Kisah yang kedua adalah kisah Nabi Ibrahim alaihi salam.
Nabi Ibrahim alaihissalam adalah anak Azar, tukang membuat patung-patung untuk dijadikan sesembahan. Nabi Ibrahim alaihissalam hidup pada masa Raja Namrud yang zolim, musyrik, dan kufur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Raja Namrud dan kaumnya agar beriman dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak mereka agar mereka meninggalkan menyembah berhala. Ada banyak kesabaran dan keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat kita ketahui lebih lanjut. Karena ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya pun dikabulkan. Nah, kisah selengkapnya bisa kalian lihat pada link yang ada di atas atau yang ada di deskripsi ya. Kemudian kisah yang ketiga adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imron, keturunan Bani Israel. Ia hidup pada masa Raja Fir'aun yang sangat zolim, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak mau menuhankan Fir'aun, maka orang itu akan dibunuh. Nah, Nabi Musa alaihissalam terus saja menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Bani Israel, seraya berdoa agar diberi kawan yang membantunya. Akhirnya, diberilah Harun saudaranya yang membantu dakwahnya. Doa Nabi Musa alaihissalam pun dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Harun alaihissalam diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seorang Rasul. Nah adik-adik, kisah selengkapnya bisa kalian lihat pada link yang ada di atas atau yang ada di deskripsi ya. Kemudian kisah yang keempat adalah kisah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam adalah putra Maryam. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau dilahirkan dengan perantaraan ibu saja. Keajaiban kelahiran ini menjadi ujian kepada manusia, percaya atau tidak kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Isa alaihissalam dalam menjalankan dakwahnya diancam dan direncanakan untuk dibunuh dengan cara disalib. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara diangkatkan ke alam gaib atau mi'raj. Ternyata yang terbunuh adalah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam, yaitu Yahuza atau Yudas Iskariot. Kalian bisa lihat Quran surat An-Nisa ayat 157 yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim, tidaklah mereka membunuh dan menyalib Isa. Hanya orang yang diserupakan Allah dengan Isa alaihissalam yang tersalib. Quran surat An-Nisa ayat 157. Nah adik-adik, kisah selengkapnya bisa kalian lihat pada link yang ada di atas atau yang ada di deskripsi ya. Nah adik-adik, kisah kelima adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi, kisah Nabi Muhammad SAW ini akan kita bahas pada video berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Quran surat Al-Ahzab ayat ke-7. Alhamdulillahirabbil alamin. Materinya sudah selesai. Semoga sekarang kalian sudah mampu memahami makna Rasul Ulul Azmi dan kisah keteladanannya ya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.